The Linguistic Miracle, episode 40. Keberlanjutan Kitab Suci. Scripture Sustainability. Kitab Suci Allah berkelanjutan, mulai sejak ditemukannya aksara hingga ke Kitab Suci terakhir, Kitab Suci Al-Quran. Sebelumnya, wahyu Allah disampaikan secara lisan kepada para rasul dan pesan berkelanjutan ke generasi berikutnya. Ada 4 kitab suci Allah yang diperkenalkan kepada kita dan kewajiban bagi muslim untuk mempercayainya. Torah, Zabur, Injil, dan Quran. Keempat kitab suci ini memiliki ajaran yang sama sepanjang tidak ada intervensi tangan manusia yang tidak berserah diri kepada Allah. Muslim dalam bahasa Arab bermakna berserah diri semata kepada Allah. Dengan demikian, para rasul dan utusan adalah muslim yang bermakna mereka berserah diri hanya kepada Allah. Keberlanjutan ajaran ini berasal dari Allah yang satu. Penekanannya pada ayat kedua dan ketiga dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia maha hidup, maha berdiri sendiri. Allah menurunkan kitab kepadamu yang hak membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, bagi mereka asap yang pedih, dan Allah Maha Perkasa memiliki pembalasan. Allah mewahyukan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril suatu sistem yang terjadi secara tetap. Sejarah kenabian berawal sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama, hingga ke Nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kenabian tentu saja lebih tua dari sejarah aksara. Aksara tertua ditemukan yang berusia sekitar 3000 tahun yang lalu di lembah Sungai Euphrates dan Tigris yang sekarang termasuk wilayah Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumerians. Bentuk aksara tua ini menjadi cikal bakal segala macam kreasi karakter aksara yang dikembangkan di dunia ini. Riset ini dinyatakan oleh George Scheder. Katabah. Kitabun ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna menulis, membentuk, atau merekam. Dengan demikian, seluruh nabi dan rasul membawa ajaran yang bersumber dari Allah
baik berupa tulisan maupun secara lisan, yang disampaikan dari generasi ke generasi. Inti ajaran Allah sama. Yang berbeda adalah syariat yang disesuaikan dengan era di mana Rasul diutus. Dalam Al-Quran disebutkan lembaran Ibrahim dan Musa. Kemungkinan di masa kenabian Ibrahim itulah ajaran Allah mulai dituliskan, karena Nabi Ibrahim berasal dari negeri di mana aksara tertua ditemukan. Melalui ajaran Islam, kita mengenal ada 4 ajaran yang dituliskan dalam kitab Taurat, Zabur, dan Bible, gabungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan Al-Quran. Keempat kitab suci ini memiliki inti ajaran yang sama. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Jika ada kontradiksi, berarti ada campur tangan manusia. Syariah berbeda karena disesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat saat itu. Ajaran kitab suci menjadi petunjuk bagi manusia demi kepentingan dunia dan akhirat. Pembeda antara yang benar dan yang salah. Ajaran kitab suci ini menjadi standar bagi tindakan manusia. Yang benar dan yang salah bukan berdasarkan pada kebiasaan, budaya, pemikiran, melainkan berdasarkan kitab suci. Pada kenyataannya, ada juga orang-orang yang mengingkari ajaran kitab suci yang didasarkan pada pemikiran mereka, perasaan mereka, dan kepentingan mereka. Bahkan di antara pengikut salah satu kitab suci menolak kitab suci yang lainnya. Mereka diperingatkan dan diancam oleh Allah akan siksa yang pedih. Mereka mengandalkan pemikiran dan perasaan, sementara kitab suci menyatakan bahwa pemikiran tidak pernah akan sampai pada kebenaran sejati. Pemikiran memiliki keterbatasan. Kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu kebenaran hanya kebenaran relatif, bukan kebenaran absolut, bukan kebenaran sesungguhnya. Alam dunia dan alam akhirat penuh dengan misteri. Manusia membutuhkan tuntunan dan pengajaran demi keselamatan mereka. Inilah alasan rasul-rasul diutus secara berkelanjutan dan ajaran mereka telah diabadikan dalam kitab suci.